Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga Champions. Babak semifinal, leg pertama antara Bayern Munchen versus Real Madrid yang berakhir dengan hasil imbang 2-2. Dengan hasil akhir ini, berarti Bayern Munchen belum terkalahkan di kandang mereka sendiri di Liga Champions musim ini, sedangkan Real Madrid belum terkalahkan secara keseluruhan di Liga Champions musim ini. Dari awal memang saya sudah feeling teman-teman, bahwa kemungkinan pertandingan ini akan berakhir dengan hasil imbang. Seperti yang juga saya jelaskan pada saat saya siaran pertandingan ini di SCTV dini hari tadi. Karena dua tim ini punya style of play yang mirip, yaitu sering mengandalkan counter attack dan biasa melakukan pressing. Jika pressing yang mereka lakukan bukan di lini tengah, maka mereka akan melakukan pressing secara tinggi, artinya di ruang pertahanan tim lawan. Atau kadang-kadang juga mereka bermain dengan sistem low block. Tapi bedanya kan Real Madrid punya Ancelotti, pelatih yang jauh lebih berpengalaman daripada Thomas Tuchel, dan juga sejauh ini Ancelotti sebagai pelatih belum pernah kalah ketika berhadapan dengan Bayern Munchen. Dan tampak jelas kan, karena Ancelotti memainkan Brahim Diaz dan juga Luka Modric di babak kedua, maka itu Real Madrid bisa menyamakan kedudukan. Dan secara permainan, sebetulnya kan permainan dari Real Madrid gak buruk-buruk amat juga ya teman-teman ya, walaupun memang di 15 atau 16 menit awal jalannya pertandingan, memang Bayern Munchen yang mendominasi. Tapi kan ketika sebuah tim itu tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang yang mereka dapat untuk bisa mencetak gol, maka momentum biasanya akan berpindah ke Real Madrid. Dan itu juga yang terjadi kan. Saya jelaskan juga di halftime bahwa sebetulnya Bayern Munchen bisa unggul di menit-menit awal kan. Mereka mendapatkan peluang dari Sané, kemudian ada peluang juga dari Harry Kane, dan memang mereka lebih lama menguasai bola, tapi ya percuma saja lama menguasai bola, menciptakan peluang, tapi gagal mencetak gol. Dan perlahan-lahan kan para pemain Madrid mulai bisa mendapatkan yang kita kenal dengan istilahnya irama permainan. Dan ketika Real Madrid mendapatkan irama permainan, nah mereka bisa menciptakan peluang. Meskipun peluang pertama Real Madrid itu adalah gol dari Vinicius Junior, kan butuh waktu juga mereka kan, sampai menit ke-23 ya. Tapi kita lihat peran dari Toni Kroos kan luar biasa. Meskipun seperti yang saya jelaskan juga pada saat saya siaran di SCTV bahwa Toni Kroos kan musim ini bermain lebih ke dalam ya, lebih dekat ke ruang pertahanan dari Madrid. Tapi ketika dia keluar menyerang, wah bahaya banget pemain ini. Dan memang Madrid lebih banyak menurunkan pemain-pemain yang bisa bertahan dengan baik ya di pertandingan ini ya. Walaupun kita tahu mereka tidak bisa menurunkan Carvajal, tapi ya Vazquez tidak selalu ya keluar menyerang, karena dia paham jika dia terlalu sering keluar menyerang nanti bisa ada counter dari Bayern Munchen ya. Dan saya agak kaget juga kenapa Alphonso Davies tidak dimainkan ya oleh Tuchel ya. Saya kira dia akan main loh, mungkin juga performanya lagi menurun atau dia tidak fit ya. Tapi saya melihat bahwa tanpa Davies ketika transisi Munchen ya kelihatan agak lamban juga ya, walaupun beberapa kali mereka berhasil juga membuka pertahanan dari Real Madrid ya dengan kombinasi passing. Sedangkan dari Madrid kan ya seperti biasa lah, kalau memang mereka main, ya fans dari Madrid ini biasanya jantungan ya. Karena seperti yang tadi saya katakan, 15-16 menit awal, waduh gencar banget bos serangan dari para pemain Munchen. Kita lihat Harry Kane kan, Harry Kane ini kan sekarang kan bukan saja adalah predator di dalam kotak penalti, tapi dia juga bisa terlibat dalam proses membangun serangan. Maka itu dia jauh lebih berbahaya dalam 2 atau 3 musim terakhir ya. Jadi memang Harry Kane ini walaupun telah mencetak 43 gol ya secara keseluruhan dari 43 pertandingan bagi Munchen, tapi dia juga bisa banyak memberikan assist. Bahkan kan baru saja 1 menit tuh dia memberikan umpan kunci kan kepada Sané. Jadi memang gak gampang juga nih lawan Bayern Munchen. Dan walaupun leg pertama ini berakhir dengan hasil imbang, tapi kan bukan berarti Real Madrid akan lolos ke final. Enggak. Bahaya juga loh Munchen ini loh. Apalagi ya, walaupun Ancelotti ini unggul ya dari segi pengalaman daripada Tuchel, tapi Tuchel juga kan punya track record membawa tim ke final Liga Champions. Sebelumnya dia bawa PSG ke Champions, kalah lawan Munchen, kemudian dia bawa Chelsea ke final, bisa menang tuh lawan Manchester City. Jadi nggak boleh remehin Munchen juga. Saya kaget di sosial media, saya baca ya siang ini, setelah saya bangun tidur, kok banyak banget sih istilah-istilah Madrid OTW final lah. Belum juga leg kedua dimainkan ya. Jadi saya sarankan kepada fans Madrid, ya cobalah rendah hati ya, jangan juga pada lebay ya kan, masih ada leg kedua loh. Dan biasanya Liga Champions ini kan banyak kejutan. Tapi ya Madrid tidak mengecewakan di pertandingan dini hari tadi ya, walaupun memang mereka butuh waktu untuk mendapatkan irama permainan mereka. Tapi ya kita lihat saja passing di antara para pemain Madrid, mereka bermain cukup ke dalam. Valverde mainnya defensif, Kroos juga defensif, Tchouaméni mainnya bagus.
Dan oh ya, satu lagi statistik yang saya jelaskan pada saat siaran kan, bahwa Madrid nih belum kalah ya, sepengetahuan saya, mungkin juga saya salah, jika saya salah silakan kalian koreksi, tapi ketika Tchouaméni menjadi starter, maka Madrid belum kalah loh musim ini. Ini hebat juga loh, ini statistik yang, wah, yang menurut saya ini hebat banget loh, di luar dugaan saya loh. Saya kira Madrid akan kalah tuh dini hari tadi, ternyata mereka masih bisa mendapatkan hasil imbang. Dan Tchouaméni mainnya luar biasa banget. Walaupun ya saya lihat ya Toni Kroos ya akhirnya harus diganti ya. Tapi saya pikir Ancelotti ini memang pelatih yang pintar. Ketika dia masukin Modric, waduh permainan Madrid hidup lagi di babak kedua. But anyway, Munchen gagal memanfaatkan peluang yang mereka dapat. 15-16 menit mereka bermain baik, tapi tiba-tiba mereka kehilangan momentum. Nah Madrid bisa mencetak itu 1 gol dari Vinicius. Kita lihat umpan dari Toni Kroos membuka pertahanan dari Munchen, membelah pertahanan dari Munchen. Luar biasa loh. Dan Vinicius, saya agak takut ketika dia dapat bola. Kadang-kadang dia sering miss loh one on one. Tapi luar biasa finishingnya. Dan menurut saya ya Vinicius lah man of the match di pertandingan dini hari tadi ya. Jude Bellingham gak berkutik loh, gila juga nih pemain, kenapa ini? Di pertandingan-pertandingan besar kok mainnya seperti itu? Gak berkutik loh dia, sampai dia juga ditarik keluar. Kalau menurut Ancelotti ya ada kram ya, atau mungkin tidak bisa melanjutkan pertandingan. Tapi kalau saya lihatnya sih dia tidak berkembang. Maka itu wajar juga Ancelotti tarik dia keluar, walaupun saya kaget. Tapi Brahim Diaz juga bagus kan? Beberapa kali counter. Dan Vini luar biasa loh, dia bisa memberikan satu umpan kunci itu kepada Rodrigo yang dia dilanggar, dia bisa mencetak gol, dia bisa mendapatkan 2 peluang lagi. Tapi Munchen setiap kali nyerang, waduh, bahaya banget loh mereka. Cuma saya melihat para pemain Munchen terlalu bernafsu untuk mencetak gol dari dalam kotak penalti. Nah itu yang menyulitkan mereka juga untuk kembali menciptakan peluang setelah mereka bisa menciptakan 3 peluang di 16 menit awal jalan pertandingan ini. Halftime, Madrid unggul, ya saya sebagai fan Madrid, ya saya sudah tahu nih, bahwa pertandingan belum selesai, masih ada 45 menit, bisa juga Bayern ini comeback. Dan saya jelaskan di halftime ketika siaran bahwa Guerreiro nih kemungkinan bisa masuk, dan ternyata dia masuk. Guerreiro masuk, wah Sané lihat lebih bahaya. Tapi ya Munchen juga bisa mencetak gol karena skill individu dari para pemainnya. Mau nggak mau harus main individu, karena kalau main teamwork begitu umpan-umpan pendek ya sulit juga menciptakan peluang lagi. Tapi golnya bagus loh dari Sané loh, keras banget itu syutingnya. Yang saya kaget ada 3 pemain Madrid tapi masih bisa dia syuting mencetak gol. Satu sama momentum pindah, ya kan, ke Bayern Munchen. Ini luar biasa loh gol dari Sané. Tapi ini yang saya agak khawatir dari awal, ya kan, untuk pertandingan ini Vasquez jangan sampai aneh-aneh, ternyata aduh dia pasang kaki itu. Padahal kan Musiala ini kan pintar pemainnya dengan skill individunya. Padahal itulah saya lihat satu-satunya momen Musiala berbahaya. Sisanya dia sulit banget untuk mendapatkan ruang. Dia pasang kaki atau dia taruh kaki, kemudian penalti. Aduh, Harry Kane ini memang hebat ya ambil penalti ya, luar biasa loh dia. Sebelumnya lawan Arsenal juga dia mencetak gol dari penalti ya di kandang Arsenal ya. Nah 2-1, waduh, nih kayaknya Madrid kalah. Tapi kan ya kalaupun kalah 2-1 ya seharusnya Madrid bisa lah mencetak 1 gol nanti di kandang mereka sendiri. Tapi kan bisa juga Munchen nanti yang mencetak gol juga di Bernabeu kan. Tapi kita lihat loh para pemain Madrid, aduh mentalnya ini gak ada obatnya. Ya ini yang selalu saya katakan lah, apotek bangkrut, udah gak perlu buka, apotek mentalnya luar biasa loh. Main di kandang Munchen beberapa kali counter attack, tapi umpan-umpan para pemain mereka dari lini tengah akurat banget. Itu Modric, aduh umpannya mahal banget kepada Vini Junior, coba itu gol. Ya kan dari open play, cuman itu yang seperti tadi saya katakan, kadang-kadang Vini juga sering miss chances. Tapi kita lihat Vinicius Junior dengan liak-liuknya, ya kan sulit banget dijaga. Nah saya melihat Munchen ini punya kelemahan di lini pertahanan. Saya jelaskan juga di awal siaran di SCTV, bahwa Munchen walaupun secara produktivitas bagus, apalagi sekarang mereka ada Harry Kane, tapi defense mereka ini lemah. Mereka lebih banyak kemasukan gol dibandingkan musim lalu. Kim itu mainnya jelek banget. Belum lagi Dyer yang lamban, dan terbukti kan. Kim beberapa kali nggak bisa mengawal Vinicius Junior. Vinicius juga pintar, masuknya ke tengah, dia nggak mau main di wing. Iya kan? Nah Kim ini titik lemah dari Bayern Munchen, dan dialah yang melanggar Rodrigo. Ketika Vini Junior itu liak-liuk kasih umpan, Rodrigo dilanggar, Vini mendapatkan peluang untuk mencetak gol dari penalti dan dia bisa mengeksekusinya dengan baik, dan Madrid menyelesaikan game ini dengan hasil imbang. Ya tentu Madrid punya peluang yang lebih besar untuk lolos ke final, tapi jangan remehkan Munchen juga. Ya kan, itu tadi sudah saya katakan. Munchen mainnya bagus, mereka bisa menciptakan banyak peluang, tapi percuma menciptakan banyak peluang jika tidak bisa melakukan finishing lawan Real Madrid. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.